Klien kita kali ini namanya adalah Rosa, umurnya 40 tahun. Seorang ibu rumah tangga single parent. Dan dia ikutan program kita ini pengen mencari anaknya. Namanya Dira, umurnya 17 tahun. Dira ini baru sebulan gak ada kabar sama sekali. Kemana Dira ini coba? Ya, sekarang ini kita akan membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya ya. Anak dan adiknya. Oh, 2 orang sekaligus, anak dan adiknya. Iya, katanya anak dan adiknya ini ditinggal ke luar negeri dan kemudian dia balik ke rumah nggak ada kabar sama sekali, betul? Hilang, tapi dari sebulan sebelum itu katanya adik sama anaknya ini udah nggak ada kabar memang. Jadi kita belum tahu ya penyebabnya apa dan kenapa mereka pergi meninggalkan klien kita yang namanya Ibu Rosa ini. Makanya kita mau ketemu langsung sama Ibu Rosa dan biar Ibu Rosa nanti menjelaskan semuanya ya. Nah, ini ketemuan sama Ibu Rosa di rumahnya atau di mana ini, Pak? Di kontrakannya katanya. Anaknya berapa sih? Anaknya satu. Cuman satu anaknya ya? Satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan ini. Dan dia katanya single parent. Single parent, udah pisah dari suaminya sekitar berapa ya? Yang dibilang itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, kasihan ya. Jadi udah pisah sama suaminya dan sekarang dia berpisah sama anak dan adiknya. Kenapa sih? Yang mana klien kita? Yang gemuk atau Enggak, yang baju biru, yang baju biru, yang baju biru. Dua-duanya gedung. Ya, saya pemilik Yang rumah baju ini. biru. Maksudnya kan tinggal di rumah ini, kenapa baru datang-datang bawa barang-barang kayak gini? Kenapa sih ini, Mbak? Saya udah bayar rumah ini. Ada apa ini, Maaf? Ini ibu ini datang-datang bawa barang banyak-banyak kayak gini ke rumah saya. Saya bilang mau pindah, masuk rumah Mas. Saya mau pindah, ini saya udah bayar rumah ini sama Bu Ning. saya udah bayar juga rumah ini Iya, ya. sebentar. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Pas kita menuju ke sana, di depan rumahnya Ibu Rosa ini, Ibu Rosanya lagi ribut. Dia berdebat sama seseorang perempuan di situ. Masalah kontrakan, masalah perempuan itu yang nekat mau masuk ke dalam rumahnya. Dan Ibu Rosanya diusir. Saya udah bayar rumah ini. Ya, sebentar. Jangan kamu mau nih bawa barang ini. Ya, sebentar. Ini Mbak Rosa yang mana? Saya Ini tempat Mbak Rosa? rumah. Iya. Iya, mohon maaf, Mbak. Ibu, mohon maaf. Ini ada apa ini? Kok ribut-ribut seperti Ini loh, Mas. Saya udah bayar rumah ini. Saya mau pindah hari ini, Bayar, Mas. maksudnya? Ini, ya saya udah Saya bayar sama Bu Ning. nggak tahu apa-apa, Mas. Saya udah nempatin rumah ini udah lama, saya udah bayar juga. Kenapa ibu ini bawa barang ke rumah saya? Main mau masuk-masuk aja. Maksudnya apa? Saya udah janji hari ini saya masuk. Udah bayar setahun saya. Ibu udah konfirmasi? Iya. Ya, sebentar, Mbak. Sebentar, Ibu. Ibu udah konfirmasi sama pemilik kontrakannya belum? Udah janji ya. Udah, coba telepon lagi deh. Ya udah saya telepon Coba nih, telepon Mas. lagi deh, coba telepon deh, sudah datang ke sini. Ibu ada kwitansinya? Aduh, Ada kwitansinya? ada. Ada, nggak apa-apa, coba ditunjukin lagi sama pemilik kontrakannya. Ya, Nggak, nggak ini cuma main salah paham seenak-enaknya aja, gini Ibu. dong. Saya mau ngomong dulu. Sebentar. Bentar dulu, Enggak, sebentar dulu, Ibu sabar dulu. Saya mau ngejelasin, Mas. Saya udah bayar, Mas. Ya, sabar Halo, dulu, Bu Ibu. Ning. Kan Halo, Bu Ning. Bentar, Ibu. Satu dulu Bu aja, Ning, Ibu. ini gimana ya, Bu? Kok ini ada Sebentar, Ibu, ibu-ibu tunggu nih sini, datang tunggu bawa sini, koper, nggak bawa apa-apa. barang ke rumah Ini saya, kopernya, bilang Ibu. mau masuk rumah Iya, saya Ibu, ini. ya. Ada apa nih ya, Bu? Saya tahu sini, Bu, ya. Udah, nggak usah ribut-ribut, sabar. Kan Ibu ada Ini ada apa nih ya, Bu? Ini ya, tuh. Saya mau Ini ada ibu-ibu datang bawa barang nih, mau datang mau masuk ke rumah Speaker saya aja, gitu speaker loh. aja. Halo, Bu Ning, gimana sih, Bu? Saya kan udah bayar, Bu. Ini rumah kan saya udah bayar, udah setahun. Gimana sih, Bu? Saya kan janji hari ini masuk. Ada seorang perempuan ngaku-ngaku dia dikasih izin sama pemilik kontrakan untuk masuk ke dalam rumahnya Ibu Rosa. Nah, Ibu Rosanya nggak terima. Secara dia udah bayar kontan, dia sudah bayar cash, nggak ada hutang. Kok
kok tiba-tiba ada orang nggak dikenal mau masuk ke dalam kontrakannya. Ribut mereka berdua dong. Berdebat mereka berdua. Suami saya udah pakai barang loh. Siapa ya? Aduh, ini saya Bu Yuli, Bu. Oh, Bu Yuli. Yang lewat itu ya, nempatin rumahnya Bu Rosa ya? Iya, gimana sih Bu, kok ada orang ya? Oh enggak, gini. Bu Rosa itu kan masih 3 hari lagi. Nanti dia akan pindah, dia akan nempatin rumah yang di depan. Tadi aku supaya dikasih tahu ibu. Rumah di depan ini dong berarti. Iya, 3 hari lagi saya minta waktu. 3 hari lagi dia udah oke gitu loh. Terus kenapa saya disuruh datang hari ini? Saya kan udah janji, Bu. Udah bilang sama Ibu dari kemarin. Ah, urusan kamu lah. Nggak, suruh sini aja, Saya yang punya buru-buru kok. kontrakan. Urusan kamu deh, bodo amat. Aduh, deh. gimana sih? Ah, urusan kamu deh. Ayo, saya lagi buru-buru nih, janjian sama ini mau pergi. Gimana ini Bu? Nggak tunggu pemilik kontrakannya di sini biar ngejelasin semuanya. Dia Iya, dia kita aja jelasin. yang konfirmasi deh sama pemilik kontrakan. Dikelarin dulu aja deh, Mas. Ah, udah deh kita Aduh, buru-buru. saya Saya mau cari anak saya loh, Mas. Buru-buru nih, Mas. Ya, maaf ya. Terus ini gimana Ibu? Ah, sudahlah, saya nggak tahu urusan deh. Mbak, jangan pergi dulu, Mbak. Ah, bodo amat. Kelarin dulu, Mbak. Bodo, yuk, Mas. Nggak, Gimana sih? Enggak, ini masalahnya barang-barangnya udah di sini Kak, maksudnya diselesain dulu itu aja. urusan ibu urus aja nanti sama ibu pemilik kontrakan. Ibu, Mbak, jangan pergi dulu. Sebentar gini aja Mbak, sebentar gini aja. Mbak sama kita tetap ikut pencarian. Nanti saya bantuin sama tim kita ya. Coba Albar, mana Albar? Ya, nanti ya ditungguin ya sama tim kita. Nanti kita panggil yang pilih kontrakan biar diurusin sama ya tim kita Albar, ya. ya. Mbak ya. Ya Mbak ya. Ini ada nih tim kita di sini. Dari Antv loh. Ya, tapi saya kan mau masuk. Rumahnya Iya, dikunci makanya lagi, tapi kan Mbak. nggak enak bisa. aja mau main-main masuk. Ya nggak Kan bisa tadi masuk. saya Udah bayar loh. Iya tetap nggak bisa masuk Mbak. Ini Ini- ada barang-barangnya. Terus saya gimana dong? Ya Bodo tunggu, amat. tunggu pemilik kontrakannya datang kemari. Orang buru-buru juga. Jangan pergi dulu, kita selesain dulu. Ya, ini kan ada dijamin kawan Albar, saya. Mbak. Tenang aja Mbak di sini Iya. aja. Urusannya biar nanti saya. Iya kan ada kawan saya nanti diurusin semuanya. Buru-buru loh, Mbak. Iya, ya udah. Kan pemilik kontrakannya nanti telepon lagi ya. Bu, mohon maaf ini soalnya kita buru-buru ini. Ya. Ibu Rosa lagi cari anaknya, kasihan ini. Bu ya. Ya mohon maaf Ibu ya. Kita tinggal ya. Alban minta tolong ya. Yuk. Bu, makasih ya Bu Ada ya. bawa tas atau apa? Udah nih, Enggak, Mbak. ini saya bawa ini aja deh. Langsung aja Mbak sini Mbak. Ya jadi waktu Mbak datang ke rumah udah rumah kosong semuanya. Iya, kosong semua, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada barang-barang yang berharga lagi. Berarti itu kan diangkut berarti, dipindahkan. Nah biasa kalau dipindahkan gitu kan minimal satpam atau tetangga atau pemilik kontrakan tahu siapa yang memindahkan. Saya cari info dari tetangga. Ternyata adik saya ini cari-cari supir box yang untuk ngangkut-ngangkut barang itu. Lalu dapat dari tetangga saya. Tetangga saya kasih nomor Pak Agus gitu. Oh, Pak Agus ini supir boxnya. Iya, saya sudah telepon Pak Agus. Gitu. Terus jawabannya Pak Agus, benar dia mindahin. Pak Agus ini bilang katanya bukan dia. Setelah saya telepon bukan dia yang pindahin barang-barang di rumah saya itu, Mbak. Dia bilang dia ngutus temannya yang namanya Gendon. Tuh. Oh, jadi dia nyuruh orang lagi. Si Iya. Gendon ini berarti yang tahu. Gendon ini katanya yang tahu, yang suruhan dari Pak Agus. Iya, Terus Mbak udah coba belum hubungin Gendon ini? Apa tanya ke Agusnya? Pak Agus sudah saya telepon. Iya, maksudnya gitu. tanya ke Agus tentang si Gendonnya ini, minta nomor telepon atau apa? Iya, dia bilang dia yang bawa barang-barangnya gitu ke rumah, dari rumah itu, rumah saya itu, dia yang angkut barang-barangnya. Pindahin kemana sama Pak Gendon ini? Ya ini kita mau cari tahu aja apa gimana ya. Saya juga nggak tahu ini kemana pindahnya gitu. Berarti Mbak waktu itu kan udah tahu kalau Gendon yang memindahkan barang itu ke tempat lain. Iya. Nah Mbak udah nanya sama Gendon belum? Saya sudah Pindahkan tanya Pak kemana? Agus, terus Pak Agus kasih nomor Gendon. Saya Nah. sudah telepon Pak Agusnya, Pak Gendonnya. Gendonnya, iya. Terus? Tapi Pak Gendonnya itu nomornya nggak aktif. Pak Agus juga saya hubungin lagi, dia bilang emang sudah lama nggak aktif gitu, nggak tahu lagi nomornya itu. Terus alamatnya Gendon tahu Mbaknya? Alamatnya Gendon ya Nggak tahu. nggak tahu.
Nah, terus berarti kita harus tanya sama Pak Agus nantinya untuk tahu tempatnya Kedon ini. Oke, berarti nanti kita ke Pak Agus. Oke, Mbak, sebelum kita ke sana saya mau nanya dulu ini. Ini kan tolong ceritain awal mulanya seperti apa sih, Mbak? Ini biar kita tahu nih titik selanya. Oh, ternyata masalahnya ada kemungkinan di sini, Mbak, gitu loh. Saya ini sudah lost kontak sama suami saya sudah 5 tahun. 5 tahun? Iya. Berarti cerai ya itu 5 tahun? Udah cerai, udah pisah sama suami saya, udah lost kontak sama dia, udah 5 tahun. Di dalam mobil, Ibu Rosa ini cerita semuanya. Ya, jadi Ibu Rosa ini dulu pernah menikah sama seorang laki-laki namanya Ray. Umur pernikahan mereka 5 tahun. Kenapa mereka cerai? Karena Ray ini orangnya suka mabuk-mabukan. Suka judi, suka main perempuan, hutangnya di mana-mana. Akhirnya nggak kuat Ibu Rosa ini memutuskan untuk cerai sama Ray. Dia nggak pernah tahu-tahu lagi, saya juga nggak pernah tahu kabar dia nggak pernah cari saya sama anak saya gitu kan. Terus saya pertamanya kerja dulu sebelum kerja di ini pelayaran ini, saya kerja di hotel. Oh, di hotel. Iya, 1 tahun yang lalu saya mutusin untuk kerja di perkapalan ini gitu. Berarti sebelumnya kerjanya di hotel ya? Iya. Sebagai resepsionis. Karena gajinya gede ya Mbak, jadi saya ambil. Saya pikir anak saya kan sudah mulai dewasa. Umur berapa anaknya, Pak? 17 tahun. 17 tahun. Iya. Gede. Baru lulus SMA ini berarti? Iya, saya kangen banget. Udah lama nggak ketemu gitu kan. Saya pikir kan dia mau kuliah, jadi saya mikirin buat biaya kuliahnya gitu loh Mbak. Jadi saya rela tinggalin dia sama adik saya yang namanya Ingrid. Nggak tahu kenapa kok susah sekali hubungin mereka gitu, handphone mereka susah sekali. Makanya saya bingung. Begitu saya sampai di rumah saya, ya masih ngontrak sih Mbak ya. Saya lebih kaget lagi, rumah saya tuh dalam keadaan kosong, orangnya nggak ada, barangnya nggak ada. Inilah yang menjadi masalah. Selama dia kontrak ke luar negeri, kerja di kapal pesiar, anaknya dititipkan sama adiknya namanya Ingrid. Ingrid ini juga agamanya kurang. Jadinya apa? Seorang anak masih kecil, ya, masih ABG dititipkan sama adiknya namanya Ingrid. Mbak pergi memutuskan untuk kerja di kapal pesiar. Mbak udah tahu belum resikonya seperti apa? Maksudnya gini, Mbak kan punya anak perempuan ya? Iya. Umur 17 tahun. Perempuan 17 tahun itu lagi istilahnya puber-pubernya Iya, gitu. lagi Dengan puber-puber. bisa nggak dia mendidik adik Mbak, anak Mbak itu adik Mbak ya? Maksud aku itu, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu kita kan pasti berpikir nih. Waktu saya berangkat itu sih sempat bimbang sih, saya pikir-pikir lagi, tapi karena ekonomi ya, karena ekonomi saya pikirin anak saya buat masa depan anak saya kan. Jadi saya nekat aja gitu pergi. Adik Mbak ini usianya berapa? Sekitar 30-an. Oh, bekerja juga? Ya, dia kerja-kerja kayak SPG gitu deh. Adiknya Mbak sibuk kerja, anaknya Mbak baru lulus SMA. Iya, dia kesibukannya apa selama ini? Nggak ada, mungkin kegiatan kumpul-kumpul sama temennya aja. Itu yang membuat suatu peluang Mbak. Di situ anak ini akhirnya pelampiasannya kemana-mana. Udah total udah berapa lama anak ini pergi? Itu dia udah nggak bisa saya hubungi lagi 1 bulan, tapi Ya. sebelum-sebelumnya dia ada di rumah. Nanti kan Di 1 rumah bulan itu. ini gak ada kabar kan? 1 bulan ini dia susah untuk dihubungin. Seorang perempuan ini bayangin bisa terjadi sesuatu yang mama aja di... Jangan nakutin gitu dong. Bukan, ini saya cuma Saya ini kepikir. Anak saya yang mana, Mbak? Adik saya bisa jaga kok. Saya rasa adik saya bisa jaga.
Ya kita berharap mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa, Mbak. Tolong doain anak saya nggak ada apa-apa ya, baik-baik aja ya. Iya, Mbak, mudah-mudahan. Cuman ini harus dicari segera, Mbak. Iya. Iya. Saya minta tolong. Apalagi seorang perempuan yang 17 tahun masih muda loh, Mbak. Yang masa depannya masih panjang. Dia syok, dia nangis. Hatinya hancur semuanya. Ternyata anak yang dia cintain begitu Ibu Rosa sampai ke rumah, hilang, gak ada kabar sama sekali. Anaknya hilang, adiknya juga nggak ada, dan perabotan dalam rumah tangganya habis semuanya. Lah kok bisa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan anaknya menghilang, adiknya juga menghilang, perabotannya juga hilang? Dia ini lagi mencari jati diri, Mbak. Iya, dia lagi mencari seseorang yang bisa dipercaya, memperhatikan dia, ya kan, melindungi dia, mengarahkan dia. Itu. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, kasihan dia sebenarnya. Kamu ingat-ingat Mbak, pergi kemana aja waktu Mbak pergi ke luar negeri? Dia kan pasti laporan kan, sering kadang-kadang SMS kan tanya, Mbak tanya kan? Iya, dia bilang sih ya baik-baik aja gitu loh. Mbak, saya sih nggak mikir yang... Tapi kan teman kan ada namanya gitu. Mbak. Kadang-kadang temannya si A, dia kan kalau Mbak seorang ibu yang sayang sama anak pasti akan nanya temannya siapa. Saya nanya Mbak, bawa foto anaknya Mbak nggak? Ada di handphonenya. Ada, boleh saya lihat fotonya Mbak? Ini foto anak saya. Oh ini, iya. Oh ini anaknya Mbak, namanya siapa Mbak anaknya? Dira. Dira ya. Dira ini punya pacar nggak sih Mbak, Dira ini? Ya, Punya pacar nggak? Pernah cerita nggak dia punya pacar atau nggak punya. Jadi saya bingungnya ini kenapa anak saya hilang sama adik saya juga hilang gitu, nggak tahu kemana. Kalau adiknya Mbak udah nikah belum? Belum nikah. Kalau saya ngelihat dari cerita Mbak ya, ini saya cuma menebak aja. Mbak kirim uang, ya kan? Tapi ternyata uang kos-kosan kontrakan nggak dibayar ya? Iya, Iya. saya rutin kirim transfer tiap kali untuk gitu uang kan. makan mereka juga. Uang makan, uang kontrakan, uang semuanya gitu, keperluan-keperluan saya rutin gitu kan. Tapi ternyata nggak dibayarkan uang kontrakannya. Tapi ternyata saya sampai itu kontrakannya juga 4 bulan udah nunggak, nggak dibayar. Makanya saya bingung kemana uang yang saya kirim-kirim ini loh Mas. Rosa ini selalu ngirimin uang loh. Ngirimin uang ya buat makan, ngirimin uang buat sekolah anaknya, ngirimin uang buat kebutuhan sehari-hari, ngirimin uang buat beli baju, ya. Dan lain sebagainya. Tapi apa? Pas Ibu Rosa pulang ke Jakarta sebulan yang lalu, tiba-tiba diar. Uang-uangnya ini, padahal itu hampir semua gaji saya kirim gitu kan, sekalian buat tabung, saya pikirkan. Iya. Maksudnya Mbak tuh ngirimnya nggak pas-pasan hanya untuk bayar kontrakan aja kan? Iya. Pasti lebihin bayar. Iya, sekalian buat tabungan, saya pikir gitu kan Mas. Iya. Tapi ternyata malah nggak ada. Nggak ada. Dipakai malah pasti, enggak. iya. Tadi terakhir Mbak bilang bahwa mereka ini pindahan diantar sama seorang supir, ya Iya. kan? Namanya Pak Agus. Agus. Ternyata teman- Pak Gendon yang iya, nganterin. Pak Gendon yang bawa barangnya. Cuman Mbak nggak tahu nomor teleponnya Pak Gendon atau alamatnya. Udah dikasih tahu sama Pak Agus ini nomor Pak Gendon, tapi saya Nggak bisa hubungin diangkat. nggak aktif. Mbak udah tanya ke Satpam belum? Udah. Laporan tamu-tamu yang masuk itu, tek. Ada laporan tamu ini ke alamat ini, ada tuh. Iya, mereka Nah. bilang sudah cukup lama gitu barang saya itu dipindahkan. Mbak coba lihat nggak? Daftar di situ tamu-tamu yang hadir ke rumah Mbak siapa saja. Nah, kalau data-data Kan saya ada nggak KTP-nya. lihat, saya nanya doang gitu bisa ke nanti security. mungkin jaga-jaga kalau emang di tempatnya Pak Agus ini nggak ada informasi bisa tanya ke Satpam. Minta bantu ya Mas ya. Nanti Saya kita- khawatir banget sama anak saya. Minta bantu.
Iya, pasti seorang ibu nggak pengen kehilangan anaknya, Mbak. Iya, pasti seorang ibu berat, pasti kehilangan apalagi anak perempuan, Mbak ya. Iya, khawatir. Iya, kayaknya. Nah, kebetulan klien kita ini belum pernah ke tempatnya Gendon. Dan dia ngajak gue sama Feli untuk melakukan pencarian ke tempatnya Gendon. Ya udah, kita menuju ke tempatnya Gendon. Ya, Mbak, kita udah nyampe ini. Kita tanya langsung sama Pak Agusnya ya. Mbak masih ingat Pak Agus? Pernah ketemu nggak sama Pak Agus ini? Nggak pernah, via telepon aja? Iya. Oke, nah itu banyak orang di dalam tuh. Iya. Itu ada orang juga. Supir-supir box di dalam kayaknya. Begitu kita sampai alamatnya Gendon, kita izin sama salah satu manajer di perusahaan itu. Kita tanya, ada nggak yang namanya Gendon di sini? Ayo, Pak. Pak, tadi sih Pak, numpang nanya. Yang namanya Pak Agus ada di sini, Pak? Iya. Ya, ini saya. Pak Agus, ini yang pernah nelpon ini. Oh, yang Ibu saya Rosa, telepon itu iya. Ya. Yang katanya mau ngasih tahu informasi Pak Gendon. Oh, Pak Gendon di sana, Pak Gendonnya. Oh iya, makasih Pak ya. Di mana? Pak Gendonnya di mana? Oh iya. Makasih Pak ya. Sana aja. Wah, kebetulan dong kita datang Gendonnya ada. Buru-buru kita ke tempatnya Gendon. Pak Gendon. Pak Gendon. Pak. Pak Gendon. Kok kayak main petak umpet sih? Hilang-hilangan. Pak. Nah, ini dia. Halo Pak Gendon. Pas tanya sama Gendon, Gendonnya agak lupa. Kita jelasin, Pak, kenal nggak sama namanya Ingrid atau Dira? Dulu pernah pindahan dan Bapak yang bantu kepindahannya. Rumahnya di daerah Bambu Apus. Bapak ingat nggak? Pak Gendon, Pak? Iya. Iya. Kenalan dulu, Pak. Ya, saya Mandala di Antv, Pak. Ya. Pak Gendon, dulu Pak Gendon pernah mindahkan barang-barang itu, Pak, yang di daerah Bambu Apus. Ini Pak Gendon kan? Iya, saya Pak Gendon. Di rumahnya Ibu Rosa yang di daerah Bambu Iya, Apus. di rumah saya yang jalan Bambu Apus. Yang Ya. Bapak ngambil barang-barang elektronik segala macam di rumah saya itu, Pak. Ingat nggak? Ya, Kontrakan itu loh, Pak. Ya, Saya rumahnya pernah Pak. ngambil barang di sana, tapi nama klien saya Pak Effendi. Gendon ini cerita, dia nggak kenal sama Ingrid, nggak kenal sama Dira. Saya ditelepon dan disuruh sama Pak Fandi untuk ngambil barang di daerah Bambu Apus. Nah, terus barang itu ditaruh kemana, Pak? Pindah kemana maksudnya? Saya disuruh, terus saya nganterin ke tokonya Pak Effendi. Ya, maksudnya apa kok taruh di toko? Kurang tahu Pak, saya cuma disuruh aja Pak. Yang nyuruh siapa? Pak Effendi? Pak Effendi. Emang Pak kenal Pak Effendi? Nggak kenal, saya juga bingung Pak Effendi ini siapa. Saya juga nggak tahu. Terus Bu Ingridnya? Itu kan rumahnya Saya nggak Bu tahu, Ingrid. Bu Itu, Ingrid. yang nempatin itu Bu Ingrid kan? Sempat ketemu Perempuan adik saya berdua, nggak? Di rumah Waktu itu ada cewek sih memang, Terus? cuma saya nggak tahu namanya. Terus yang cewek itu ngebiarin barang-barangnya dibawa gitu sama Iya. Pak Effendi? Iya. Nah, terus siapa Pak Fandi ini? Kenapa dia berani ngambil barang-barang miliknya orang tanpa izinnya orang? Pak Effendi ini siapa? Bapak berarti tahu dong alamatnya di mana Pak Effendi, Iya, Pak? halo. Pak, tolong kasih tahu, Tahu, Pak. Pak. Di daerah mana coba, Pak? Pondok Labu. Pondok Labu, di jalan apa? Nomor HP-nya Hah, ada nomor HP juga? Ada. Wah, ya boleh aja kalau gitu. Berapa nomornya Pak? 0812 Ya. 1994 5801. 5801. Iya. Ini bener ya Pak? Nomornya bener ya Pak? Bener, Jangan Bu. sampai saya repot sampai sana alamatnya salah. Bener ini. Ya udah nomor malah Pak sekalian nama Effendi. alamat aja deh Pak, alamat tokonya. Mau Pak Alamat anterin. tokonya, Tadi Pondok Labu bilangnya. iya Pondok Di mananya? Labu. Di dekat pasarnya. Nama tokonya Pak? Aduh, saya lupa nama tokonya. Patokannya apa deh? Patokannya deh. Dekat toko apa gitu patokannya aja deh. Di sebelah. Oh ini dekat toko mainan kali itu ya? Nah, Toko ya, mainan. dekat mainan. Oh iya di situ kali ya? Oh. Jadi Bapak pindahin barang-barang itu ke tempatnya Pak Effendi, toko elektronik. Ya, toko elektronik. Kok taruh situ kenapa ya? Makanya saya bingung siapa? Pak Effendi ini siapa? Ya udah kita coba cek sana aja. Ayo. Ya, yaudah Pak ya kalau gitu ya. Makasih Pak ya. Ya, Ya. Pak, sama-sama. Nanti Bapak itu saya telepon Pak ya. Ya, Pak oke. Effendinya Pak. Oke. Ya. Dikasihlah alamatnya sama Gendon ini. Dikasihlah nomor teleponnya sama Gendon ini. Gue telepon dong Pak Fandi ini. Nanti kita coba telepon ya di mobil sini.
Nomor teleponnya udah Ini Mbak nggak kenal sama Pak Effendi, Mbak nggak kenal? Nggak kenal. Kok bisa ya? Nggak, maksudnya orang kok berani gitu loh. Ngambil barang-barang punyanya Mbak tanpa sepengetahuan Mbak. Iya, Itu makanya barang saya bingung. punya Mbak semuanya? Punya saya semua dan saya bayar semua, bukannya yang nyicil-nyicil apa gitu, bukan. Nah, coba tolong ditelepon Devel. Kok bisa ya? Kok berani gitu loh? Maksudnya orang ini ngambil barang tanpa seizin Mbaknya. Kok berani? Tapi Kan- katanya ada sempat ketemu adik saya, makanya Ya, saya bingung. Pas Feli telepon sama Pak Fandi, yang ngangkat kebetulan seorang cowok dan dia adalah Pak Fandi sendiri. Iya, angkat. Halo? Halo? Iya, halo. Ini dengan Bapak Effendi. Waktu kita tanya, kita ingatkan lagi pernah ngambil barang-barang elektronik dan juga kebutuhan rumah tangga di daerah Bambu Apus nggak? Tiba-tiba ditutup yang punya. Halo Pak. Iya, kenapa? Iya, saya mau nanya Pak, dulu Bapak pernah ngambil barang di rumahnya Ibu Rosa di daerah Bambu Apus Pak? Nggak kenal. Loh. Waktu itu kan Bapak ngambil barang katanya dipindahin ke tokonya Bapak. Bapak punya toko kan? Pak? Pak? Kalau kita langsung ke alamatnya aja gimana ya? Yang tadi yang dikasih tadi Bapak, siapa tadi, Gendon tadi? Tapi kalau misalnya Pak Effendi nggak ada di sana kan percuma. Makanya ini ditelepon aja malah tuh, malah di decline sama dia. Ya udah coba samperin aja deh, samperin aja. Iya. Samperin aja Mbak ya. Iya. Nggak apa-apa kan Mbak, ini nggak ada acara kan? Enggak dong, saya Emang mau. khusus untuk hari ini ya? Hari ini. Langsung ke sana aja yuk. Ya teman-teman langsung yuk. Akhirnya kita langsung menuju ke toko elektronik itu. Ya, ini kita sekarang menuju ke tempat elektronik yang katanya Effendi. dulu terakhir dia ini ngambil barang-barang miliknya Mbak Rosa ini ya. Yang namanya Pak Effendi ya Mbak Rosa ya. Dan Mbak Rosa ternyata nggak kenal sama sekali Pak Effendi ya. Nah ini tokonya, loh kok tutup? Pas sampai toko elektronik, nomornya sama, jalannya sama, RT RW-nya sama. Ada seorang laki-laki yang duduk koridor toko. Ini bener ini, Kang? Iya bener ini. Wah kok tutup sih? Alamatnya di sini. Itu Coba kayaknya tanya. orangnya Ayo, tutup, itu kayaknya buru. Bentar. Pas kita samperin laki-laki itu, dia ketakutan, dia panik, dia bingung ada kamera, lari sekencang-kencangnya. Pak, Pak, sebentar Pak. Papa kenapa lari ya? Papa kenapa sih? ini bukannya Boim ya? Oh, Mbak kenal? Aku kenal sama dia. Kabur kalau gitu, Pak. Dia Boim, teman Ini mantan bukannya- suami saya dulu. Ternyata benar. Laki-laki itu kenal sama Ibu Rosa. Ibu Rosa langsung nanya, lu ini apa hubungannya sama Fandi ya? Ya ini yang punya toko siapa sekarang? Pak Effendi? Saya. Loh, terus tadi kok Ibu bilang, Mbak bilang Mbak Im. Iya, makanya saya mau tanya sama Bapak ini. Effendi itu apa hubungannya dengan Bapak, Pak Boim ini? Boim itu sama Effendi ya saya juga. Ternyata laki-laki yang temennya Ibu Rosa itu adalah Fandi. Sekarang gini Pak, ini kita mau nanya nih, kenapa barang-barang yang ada di rumahnya Mbak Rosa ini kok diambil dipindahkan ke tempatnya Bapak? Rosa, masa sih kamu nggak tahu kelakuan suami kamu tuh dari dulu nggak berubah? Dia kalah taruhan sama saya. Astagfirullahaladzim, dia ternyata belum berubah-berubah. Terus sekarang tangan judi terus apa hubungannya? Dia kan nggak bisa bayar uang nih sama saya. Barang-barangnya dia ditukar sama saya, dibuat saya. Jadi Pak Fandi ini cerita, lagi-lagi Re ini mantan suaminya Ibu Rosa ini kalah taruhan, punya hutang. Akhirnya disita barang-barangnya Ibu Rosa. Kenapa? Karena Re sendiri yang bilang, untuk lunasin hutang-hutang dia, nih ambil aja barang-barang istri saya. Itu barang saya, Pak. Kenapa Bapak main ambil-ambil aja barang saya? Mereka udah cerai kan, Rumah Pak? Udah saya. cerai kan? Saya sudah bisa, Bapak udah Loh, tahu nggak kan? bisa, Saya Pak, udah bisa nggak lama, begitu. 5 tahun. Kok bisa Bapak tahu alamat saya itu dari mana? Rosa, dengerin dulu saya. Saya disuruh sama mantan suami kamu. Alamat kamu juga didapat dari dia.
dari mana? Saya tuh udah pisah 5 tahun, saya nggak ada lost kontak sama mantan suami saya. Sebentar Mbak, jadi harusnya suami Mbak nggak tahu alamat Mbak yang sekarang ini? Nggak tahu. Kok bisa tahu? Tahu dari gitu mana? loh. Bapak dikasih tahu sama suaminya? Iya, sama mantan suaminya dia. Pak Fandi cerita, kalau selama ini Ray itu menjalin hubungan pacaran sama Ingrid. Ditanya gimana Pak, tahu dari mana mantan suaminya ini? Rosa, kamu tahu nggak? Mantan suami kamu itu telah pacaran sama adik kamu sendiri. Bapak nggak usah ngada-ngada ya Pak ya. Itu Ingrid itu adik saya, jangan ngada-ngada kamu. Adiknya Ibu Rosa sendiri dipacarin sama Ray mantan suaminya. Kaget di situ. Rosa kaget nggak percaya. Mana mungkin adik saya melakukan seperti itu? Pak jangan fitnah. Jangan ngada-ngada, jangan fitnah ya Pak, ngomong. jangan buat omongan fitnah ngomong gitu yang bener loh, Pak. Masa saya sih fitnah? Haram. Udahlah, nggak usah ceritain marah-marah. Pak, jangan bawa-bawa Dengerin dulu, begitu dengerin deh, Pak. dulu. Ngomongnya bener Pak. Rosa, coba kamu cek deh sama suami kamu itu. Dia tuh udah pacaran sama adik kamu selama 3 tahun. Bener main 3 tahun pacaran. Pak, tolong jangan buat masalah saya tambah lagi banyak ya Pak ya. Saya lagi cari anak saya nih Pak. Bapak jangan buat fitnah lagi, fitnah baru lagi begini. Sekali lagi kita tanyain sama Pak Fandi. Dan Pak Fandi bilang, bener. Saya nggak bohong Ibu. Kalau Ibu nggak percaya, coba tanya sama Ingridnya langsung. Ini saya kasih alamatnya, rumahnya Ray. Ini Bapak bisa ngebuktiin semuanya kalau mereka pacaran, Pak. Apa buktinya gitu kan? Saya Jangan sering buat tahu omongan. Mas, dia tuh sering Bentar, jalan Pak. bareng. Coba cek aja deh Mereka langsung sering deh. jalan bareng. Iya, cek aja langsung deh. Di mana ngeceknya rumahnya Pak Ray? Kita nggak tahu. Tahu nggak Mbak rumahnya Pak Ray? Nggak tahu di mana rumahnya, alamatnya di mana. Nih, saya kasih nomor teleponnya aja deh. Silakan kalian cek sendiri. Bapak kalau misalnya nomor telepon, kan nomor teleponnya nggak aktif lagi. Kita hubungin susah. Ini kan Bapak sama aja bohong berarti. Iya, Kita kasih jadi alamatnya mampu. aja. Iya. Kita telepon Bapak aja tadi nggak diangkat-angkat kan? Kamu tahu kan yang namanya Yuki? Mantan suami kamu itu tinggalnya dekat rumah Yuki. Ya, di sekitar situ. Mananya? Sebelah mana? Di sampingnya Percis. Bener ini ya? Iya, di daerah Lenteng Agung. Sudah sekalian cek aja sekalian deh. Nah sekarang barang-barangnya mana Pak? Ya sudah di toko saya. Sudah ada yang terjual semuanya. Itu kan barang-barangnya Mbaknya. Bapak nggak boleh jual loh. Bapak harusnya balikin barang-barang itu Pak. Itu kan bukan punya mantan suaminya. Kalau masalah utang kan urusan dia. Mas, kan tadi sudah saya katakan, dia tuh nggak mampu bayar utang sama saya. Iya, kenapa jadi istrinya yang nanggung, mantan istrinya yang nanggung coba? Oh ya udahlah, langsung sana aja. Sudah? Ya udah, Oke, oke. maksudnya- Makasih ya Pak ya. Ya. Sih Pak. Awas Pak, nggak boleh bohong loh Pak. Dosa Pak, nggak bohong Pak. Perjalanan menuju ke rumahnya Ray. Masih di daerah Jakarta. Pas begitu sampai rumahnya Ray, rumah kosong di situ. Kita ketok pintunya berapa kali dan yang keluar adalah Ingrid. Misi. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Misi, Pak. Kamu? Ingrid! Bener ya? Kamu kenapa di sini? Ini adiknya Mbak. Ini Ingrid adik saya. Begitu tahu ternyata adiknya tinggal serumah sama Ray, marah dia di situ. Kenapa kamu di rumah Ray? Kenapa kamu di rumah mantan suami saya? Maaf Kak Rosa, maaf. Maaf apa? Maaf apa? Bener ya kamu ada hubungan sama Ray ya? Iya Mbak. Apa jawab? Kamu kenapa? Kamu kenapa di sini? Maaf Kak Rosa. Aku Apa? Kenapa kamu udah ada di sini? Jelasin sama kakak. Kamu bener-bener gak punya otak ya? Udah jelas-jelas Ray itu pengangguran, suka Kenapa kamu mau? Kenapa? Tahu
Kan Ray itu jahat sama kakak. Udah 5 tahun. Dira anak kakak, ponakan kamu, nggak pernah dicari sama dia. Kamu malah di sini ngapain? Kamu ada hubungan apa? Kamu bener-bener pacaran ya kamu ya? Dia masih ngebela diri nih coba. Dia bilang Ray itu baik. Ray itu suka sama dia. Akhirnya dia sayang sama Ray. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan maafin aku. Dia Sabar dulu. Sabar dulu Mbak. Ayo Mbak, sabar dulu. Coba Mbak. Jelasin, Mbak. Ngaku dong Mbak, ngaku semuanya. Ini Mbak udah ketahuan loh. Ngaku dong, Mbak, ngaku. Aku memang tinggal di sini, Kak. Cuma Ya ada hubungan apa? Ada hubungan apa? Kamu sama Ray, dia bilang. Ada hubungan apa kamu sama Ray? 3 tahun yang lalu aku memang ketemu Ray, tapi Ray itu suka sama aku, Kak. Dia punya perasaan sama aku, Kak. Ya Allah Ingrid, kamu bener-bener gak ada laki lain ya selain Ray. Aku tahu. Kira itu laki kamu ya. Kamu masih enggak ya? Bapak udah sabar dulu, Mbak. Sabar dulu, Mbak. Biar dia jelasin, Mbak. Sekarang Dira mana? Dira mana? Saya mau tanya Dira mana? Dira mana? Dira. Terus Dira kemana? Dia kan punya tanggung jawab. Ingrid ini punya tanggung jawab sama Dira. Marah di situ Rosa. Ditempeleng ini. Ingrid ini. Dimaki-maki Ingrid ini. Adik kok tidak membantu kakaknya. Malah menelantarkan ponakannya. Kemana Dira? Mana Dira? Dira kemana? Dira kemana? Dira kemana? Dira kemana? Mana Mbak Dira? Mana Dira? Mana? Mana ya? Ikutin saya kemana Dira? Coba Mbak, astagfirullah Mbak. Sabar dulu Mbak, sabar dulu. Dira kemana? Dira kemana? Lebih parah lagi Ingrid bilang kalau Dira itu dibawa sama Ray, mantan suaminya, udah 2 hari menghilang. Biar dia jelasin dulu. Sabar dulu Dia Mbak. Kak Ray. Bawa kemana? Dia enggak, saya nggak tahu, cuman udah 2 hari dia nggak pulang. Kamu ya jangan jadi-jadi. Aku ya kesel emosi sama kamu. Rosa di sini marah, di sini dia nangis, dia teriak-teriak. Di sini kenapa kau melakukan sebodoh ini? Kenapa kamu? Dira mana? Dira anakku mana? Anakku gila aku, aduh. Tolong Dira mana sih? Dira mana? Aduh. Sabar, Kak. Mbak, udah stop, cukup, Mbak, cukup. Ingrid minta maaf, dicium kaki kakaknya, di lututnya dipegangin, dia minta maaf, dia mau sujud di depan kakaknya. Jauhin dia kalau nggak cari. Mbak, istighfar aku. Jangan sampai Akbar. Jangan biarin dia mau minta maaf. Mbak, aku minta maaf. Aku ngerasa bersalah, Mbak. Udah. Sekarang Mbak Intan ya. Mbak Ingrid, sekarang Mbak Ingrid ya. Sekarang Mbak Ingrid jujur. Di mana sekarang anaknya? Anaknya Mbak Rosa kemana? Kemana Dira? Dira kemana sebenarnya? Dira dibawa sama Mas Ray udah 2 hari. Aku nggak tahu. Aku udah hubungi Mas Ray, tapi Mas Ray-nya nggak bisa dihubungi. Dia minta maaf, benar-benar minta maaf, dan kita sadarkan di situ ya. Kita minta tolong sama Mbak Rosa, istighfar Mbak, istighfar. Dan Ingrid janji dia mau minta maaf, Ingrid janji dia mau berubah, dia mau membantu kakaknya mencari di mana keberadaan Dira anaknya. Mbak harus bantuin kita ini. Kalau Mbak nggak mau bantuin kita, berarti Mbak selama ini tidak paham, Mbak selama ini tidak menghargai kakak di sini. Mbak, sabar, Mbak ya.
Berarti Mbak nggak sayang sama kakak, nggak sayang sama ponakan Mbak. Ya Mbak ya? Sayang kan, Mbak? Saya benar-benar nggak habis pikir punya adik kayak gini. Kita tuh ketukaran nomor telepon sama Ingrid. Kita minta tolong, kalau ada informasi tentang Ray ataupun anaknya, Rosa yang namanya Dira, tolong kasih tahu kita Mbak. Kalau ada informasi tentang Dira ataupun Ray, tolong kasih tahu kita Mbak. Tolong Mbak ya. Dia pun setuju dan mau ngebantuin kita. Udah yuk Mbak, udah Mbak, sabar Mbak ya. Udah Mbak harus kuat juga. Tapi saya mau nyari Dira. Iya, iya. Iya, yang tahu Dira kan cuman Pak Bang Ray, ya kan? Nanti kita suruh tim untuk nunggu di sini. Kalau kita terus-terusan di sini, nanti dia ketahuan, dia malah kabur nanti. Dia malah nggak pulang-pulang kan? Ya, nanti biarin tim ngintai di sini, ya. Cari informasi dan juga nanti adiknya Mbak bantuin juga kok. Kalau Ray nanti pulang dikabarin sama kita. Kalau Dira ada apa-apa gimana, Mas? Iya Mbak, tahu. Nanti tim kita juga coba nyari tempat Ray di mana. Nanti kabarin ke kita ya. Ini pikiran saya udah nggak karuan lagi rasanya. Aku tadi udah ninggalin nomor telepon ke Mbak Ingrid. Jadi kalau misalnya Raynya pulang, dia udah aku suruh buat ngabarin aku. Dia benar-benar mau bantu kakaknya. Ya, yuk. Nah. Oke, yuk kita cabut dulu yuk. Beberapa hari kemudian, Ingrid ini telepon kita. Telepon Rosa. Kalau ternyata di rumahnya ada Ray. Buru-buru tim Rosa ngubungin kita, ngubungin Feli, ngubungin gua, ngumpul di situ langsung menuju ke rumahnya Ray. Ayo, Mbak. Nanti keburu, nanti pergi nanti itu. Ayo cepet, ayo. Ayo cepet, ayo. Cepet. Begitu sampai rumahnya Ray, ternyata Ingrid ada di depan rumah. Dia kunci Ray itu. Di dalam rumah Ray ngamuk, teriak-teriak. Dia digedor-gedor rumahnya, dihancuri di dalam rumah itu. Begitu kita datang, kita gebrak pintunya, Ray ketakutan. Kamu ya? Kamu mau kemana kamu? Hah? Kamu udah lama saya cari ya? Dira mana? Dira mana? Saya nggak tahu. Dira mana? Kamu buat Dira pergi. kemana? Dira jalan-jalan. Kamu bohong. Kamu pergi bawa Dira. Kamu Dira kan? Dia keluar dari dalam rumah, kemudian buru-buru naik motor mau kabur. Tak pegang di situ, tak paksa di situ. Kamu mau kemana? Jangan kabur kamu ya. Mas, ini Kamu tanggung jawab dulu, tanggung jawab dulu, tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu, mau kemana? Tanggung jawab dulu, tanggung jawab dulu. Dira, bentar dulu, Dira, bentar dulu. Tanggung jawab dulu, tanggung jawab. Tahan. Di mana Dira sekarang? Dira di mana? Gua nggak tahu. Kamu emang enak-enak aja ya. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Di mana Dira? Saya nggak tahu Dira di mana. Paham. Kamu bawa tas. Kamu tadi mau kemana? Kamu jangan nggak ngaku kamu ya. Tanggung jawab dulu. Buru-buru dia naik motor, dia ngegas semuanya, dia mau nabrak kita semuanya, kabur dia. Ya, gue minta tolong sama tim, kejar tim. Albar kejar semuanya. Pokoknya harus dapat itu orang. Ikutin di mana dia pergi. Dira mana? Dira. Bar, kejar naik motor, Bar. Bar, kejar naik motor, Bar, kejar, Bar. Kamu sih. Bar, kejar naik motor, Bar. Ini karena kamu. Ya, tim kita tadi udah ngejar duluan. Iya, udah pakai motor kok. Mbak tenang ya. Pak, cepetan, Pak, itu, Pak, terus, Pak, itu, Pak, depan itu loh. Tim coba ngikutin Ray, dan ternyata Ray ini masuk sebuah tempat, yaitu karaoke. Gimana, Pak? Mereka udah pada masuk dalam semuanya. Udah, semua. Si itu juga siapa? Si Ray juga di sana. Tapi hati di depan ada yang jaga. Ada yang jaga? Ada satu memang. Ada semuanya. Berarti kamera nggak bisa masuk dong? Kamera nih. Ini Di mana, Pak? ajar. Yang pakai seragam loh, tahu dong dia. Pakai seragam dia nggak ketahuan tadi ngintai. Ajar mau ketahuan, Peng. Jangan lah. Gimana ini? Mana lagi? Udah nggak apa-apa. Ntar kita banyak orang kok. Iya. Ya. Gak apa-apa? Yaudah, yuk.
Buru-buru kita semua tim, kameramen, tim semua full tim masuk ke dalam restoran itu. Pas sampai karaoke-nya, dijaga ketat sama preman di situ. Ini bisa masuk kan ya? Mana bang? Bentar. Hah? Mana abang mana? Mana? Dijaga ketat sama preman. Awalnya kita diadang-adangin sama preman. Akhirnya premannya kita tegap dan kita dobrak pintunya. Ini mau kemana ada bang? Kamu pesantin banget ini penjaga. Sebentar. Ada apa ini? Apa? Mana Dina? Mana Dina? Ini siapa? Ini anak saya mana? Saya orang tua. Gua nggak tahu. Apa pakai gini sekarang? Mana Dira? Dira mana? Dira mana? Dira mana? Dira mana? Dira mana? Dira. Pergi. Campur. Kamu ya? Enggak ada urusan sama Bapak. Kamu Saya enggak ada urusan dengan Bapak. Saya enggak ada urusan dengan Bapak. Saya urusan sama dia. Kamu mana Kamu dia? kemana dia? Kamu mantan istrinya. Kabur kemana? Kamu tahu? Kemana dia perginya? Ha? Kemana dia perginya? Pokoknya gua nggak mau tahu. Utang lu sama gue belum lunas. Bayar. Ya ampun, keterlaluan kamu. Sekarang Dira mana? Dira mana? Dira mana? Dira. Mana Dira? Udah pergi, Bang. Pergi kemana? Saya nggak tahu kemana dia. Dia baru keluar, Bang. Kita cari Dira. Kita cari Dira. Dira mana? Di luar kabur. Dira kabur kemana? Ya Allah, Dira kemana? Coba cari. Dira, di mana Dira? Dira lihat Dira nggak? Dira mana Bu, lihat Dira anak saya Bu. Dira Bu. Enggak lihat. Seumuran berapa? 17 tahun. Dek, mana Dek? Mana sih Dira? Dira mana? Ya Allah, Dira mana? Aduh. Tolong sih Dira di mana? Dira mana? Mbak di mana Dira, Mbak? Dira di mana? Dira di mana? Kita cari Dira. Mana Dira? Mana? Mau Dira mana Dira? macam ya Allah, diapain anak saya? Gak ada nih Dira ini. Kita harus jawab sama Ray mana? Dira diapain? Dira mana? Lu sini lu. Tanggung jawab Dira Dira. Dira kemana? Dira kemana? Udah keluar tadi. Dira kemana? Itu Saya anak tahu. kamu ya, itu anak kamu. Kamu Saya emang tahu. bener-bener bapak nggak tahu. Kamu ya. Dira mana? Sudah Mbak ngaku. Suruh ngaku. Di mana Dira? Dira mana? Cuma kalau digebukin dia nggak mungkin ngaku. Coba ngaku di mana Dira? Mana Dira? Ayo Pak, di mana? Nggak tahu kemana tapi udah keluar. Mungkin belum jauh dia. Ayo cepat. Gak lama kemudian salah satu tim kita nemukan seorang perempuan lagi tergeletak di gudang dalam keadaan terhipnotis, dalam keadaan dibius. Mana? Masih di dalam. Hah? Di dalam. Ibu baik, di mana? Dira. Dira. Ayo dalam Bang, cepat Bang. Lari Bang, cepat Bang. Dira mana? Dira. Ya Allah. Aduh. Dira mana, Mbak? Aduh, ke dalam Mas, Mbak. Aduh. Ya Allah, anak saya di mana? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu kenapa, Nak? Ya Allah. Baju kayak gini, ya Allah, Nak. Kenapa kamu, Nak? Ya Allah. Dia datang ke sana, dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Nangis dia di situ. Kamu kenapa, sayang? Ya Allah, sayang. Maafin Mama, Nak. Enggak mau saya pergi lagi, sayang. Mama mau pergi lagi. Maafin Mama, ya. Maafin Mama, ya Allah. Sampai kayak gini kamu, Nak. Ya Allah. Aku jahat sama aku, Mama. Kamu sayang sama aku.
Naudzubillah min zalik ya Allah. Coba. Kenapa ya? Ada seorang ayah yang melakukan hal seperti ini, coba. Padahal Dira itu kan anaknya Re juga, anak kandungnya. Kenapa dia kok berani anak kandungnya sendiri sama laki hidung belang, merusak rumah tangganya? Kenapa coba? Karena tidak adanya iman dalam tubuhnya Re. Tidak ada akhlak yang baik, tidak ada agama dalam akal dan hati nuraninya Re. Ya, akhirnya apa? Orientasinya cuma uang. Orientasinya cuma dunia. Orientasinya apa? Cuma bayar hutang. Yang penting dia bisa mendapatkan uang, yang penting dia bisa bayar hutang, beres. Astagfirullahaladzim. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Karena apa? Dia mengalahkan segala cara. Dia menanam sebuah bangkai yang busuk di sekitar dia. Kalau dia menanam sebuah bangkai yang busuk, akan hasilnya busuk juga. Ini yang dilakukan sama Re. Walaupun dia berusaha mati-matian dengan cara yang tidak halal, hasilnya akan busuk semuanya. Hasilnya akan buruk buat dia dan keluarganya. Naudzubillah min zalik. Seorang anak itu harusnya dijaga, dirawat, dididik, dibesarkan, beri kasih sayang yang baik, bukan malah ditelantarkan. Bukan cuma diberi harta dan kekayaan, salah. Masukan buat kita semuanya, Ibu Rosa memang benar mencintai anaknya. Ya, dia rela pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri, ya, bekerja di kapal pesiar. Untuk apa? Untuk biayain anaknya. Tapi ingat, yang diperlukan anak bukan cuma harta kekayaan, bukan. Tapi kasih sayang, tapi perhatian, ya. Tapi kedekatan dengan orang tua, tapi pendidikan yang bagus buat anak dan keluarga, itu yang dibutuhkan. Kalau orang tua tidak bisa memberikan itu, apa yang terjadi? Coba lihat. Kita yang rugi, anak kita tersesat, anak kita salah pergaulan, anak kita tidak mencintai orang tuanya. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan kita semua yang sebagai orang tua, sebagai keluarga, ya, bisa menanamkan benih-benih kebaikan pada anak kita, pada keluarga kita, dan pada kedua orang tua kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.